Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Agnes Cecilia Senanga Semanjorang. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas yaitu mengenai trigger and even MySQL. Nah sebelumnya kita harus tahu tuh apa sih trigger itu gitu kan? Nah trigger adalah suatu objek dalam base data yang terdapat pada bagian tabel. Trigger berguna untuk menempatkan suatu prosedur yang berkaitan dengan perubahan pada isi tabel. Nah, cara kerja trigger adalah merespon berkaitan dengan perintah DML, yang dimana yaitu perintah insert, update, delete pada tabel. Berikut adalah contohnya. Berikut ini adalah contoh dari trigger atau perintah trigger yang akan kita buat dan langsung kita eksekusikan nanti pada command prompt untuk membuktikan apakah perintah yang kita buat ini telah berhasil atau belum. Nah, di mana delimiter ini seperti yang kita ketahui bahwa delimiter adalah pembatas line standar atau default yang kita ketahui itu titik koma yang biasanya ya seperti ini, itu default bawaan untuk kita setiap kali berakhir membuat perintah atau statement. Dan biasanya digunakan ketika mendefinisikan fungsi, prosedur yang tersimpan, dan pemicu di mana kita harus mendefinisikan banyak pernyataan. Dan dengan itu kita bisa mendefinisikan pembatas berbeda seperti dolar-dolar seperti ini, double dollar, yang digunakan untuk menentukan akhir dari seluruh prosedur, tetapi di dalamnya masing-masing pernyataan diakhiri oleh seperti awal lagi, yaitu default titik koma. Kemudian dengan begitu, ketika kode dijalankan di MySQL, maka di MySQL client, maka klien dapat mengetahui di mana seluruh prosedur berakhir dan menjalankannya sebagai unit daripada mengeksekusi pernyataan individu di dalamnya. Jadi gitulah penggunaan delimiter. Nah, di sini kita ketahui itu buat create trigger update alamat mahasiswa. Nah, di sini kita menggunakan DB mahasiswa ya, DB mahasiswa yang ternama di mana kita menggunakan DB mahasiswa nanti di sini yang terdapat satu tabel yaitu tabel mahasiswa yang kita gunakan tabel log mahasiswa untuk memasukkan nilainya di mana NIM cinta all perintah old ya, beda nih old perintah old. Oh, ini yang lama, alamat lama dan alamat baru waktu sekarang. Old itu lama pada MySQL. Ya itu. Nah, di mana strukturnya yaitu terutama dari pertama kita, di mana struktur pembuatan perintah trigger yaitu pertama adalah create trigger dulu, kemudian perintah SQL field yang ingin kita update, ya kan? Update ini adalah perintahnya. Ini adalah field dan ini fieldnya. Mahasiswa ini field dari tabel mahasiswa sebelum diupdate. Nah, on mahasiswa. Mahasiswa ini adalah tabel sebelum diupdate untuk masing-masing barisan. Begin insert into log mahasiswa. Nah, ini adalah tabel baru yang dibuat khusus untuk mengupdate-nya. Jadi, di mana yang kita gunakan adalah NIM, alamat, dan waktu.
set name sama dengan old name, yaitu name yang lama. Kemudian alamat lama sama dengan old lama. Alamat baru sama dengan new alamat. Kemudian waktu sekarang. Kemudian ditutup dengan N $, sama seperti untuk yang pertama di awal tadi, delimiternya, kemudian ditutup lagi dengan default delimiter supaya kembali normal kembali. Baiklah, kita lanjut ke event. Nah, yang kedua event, di mana event berguna mengelola penjadwalan dan menjalankan perintah tertentu secara terjadwal dan otomatis. Yang bisa kita lihat juga, ini adalah perintah yang akan kita gunakan nanti ke command prompt-nya, di mana create event name 1, event name pertama ya maksudnya, kemudian on schedule at 2009, ini tahun, kan, ini bulan, ini tanggal, ini waktu, ini jam ya, ini menit, ini detik. Do insert into schedule table. Jadi event time-nya ini dilakukan pada tabel schedule dengan nilai 0, SCH1, dan now. Sesuai dengan struktur yang ada pada tabel schedule ini. Oke, kita lanjut saja langsung ke command prompt-nya. Pertama, kita hidupkan MySQL pada SMPP kita seperti ini, seperti jendela yang berikut ini. Kemudian, kita masuk ke command prompt. Ya, nanti kita masuk sebagai user ya, dimana kita buat dulu ini dulu, perintah cd sampp strip MySQL bin. Setelah kita masuk sebagai user root, kemudian kita masuk ke db mahasiswa. Ini yang kita gunakan. Oh, salah, use db hem-ahs. Oke, baru setelah kita masuk ke setelah kita masuk ke db mahasiswa, kita langsung menggunakan perintah yang tadi kita buat, yaitu delimiter $, update alamat mahasiswa. Kemudian sebelum diupdate pada mahasiswa, untuk setiap barisnya kita masukkan recordnya ke dalam log mahasiswa, di mana old name yang lama dengan alamat yang lama, kemudian alamat baru dan waktu yang sekarang. Kemudian ditutup dengan N, $, baru, dan ya berhasil. Query OK, no words affected. Kemudian delimiternya dikembalikan lagi ke normal. Untuk melihatnya, kita bisa coba select. Untuk melihatnya, kita coba select perintah pada tabel log name ya. Select from log mahasiswa. Set. Sorry. Masa nggak ada, coba. Oke. Setelah kita masuk menggunakan db mahasiswa, kita bisa langsung exit, Pak. Setelah kita masuk menggunakan db mahasiswa, kita bisa langsung eksekusi perintah trigger tadi,
Dan ya berhasil. Kemudian ditutup lagi dengan delimiter defaultnya. Sebelumnya saya tadi salah karena belum mengupdate-nya, makanya empty set hasilnya. Kemudian saya update lagi update mahasiswanya, yaitu dengan set alamat Surabaya, where name, kemudian query oke, ya berhasil. Kemudian kita select untuk menampilkan hasil dari record yang kita update. Ya, ini adalah hasilnya. Kelihatan jelas ya, kalau ID log yang 1, NIM 21400200. Alamat lama Bandung, alamat barunya Surabaya. Waktu 2023 bulan 2 tanggal 7. Oke. Berhasil untuk perintah triggernya. Kita lanjut ke perintah eventnya. Kita exit dulu. Karena kita mau menggunakan database yang lain, yaitu database event. Jadi kita tetap masuk MySQL minus urut. Kemudian kita gunakan use db event. Oke, kita sudah masuk ke use db event-nya. Pertama-tama kita select dulu nih. Select atau show table. Oh. Seingat saya udah buat ya satu tabel select from Oke, kita lanjut dengan perintah event. Kita gunakan db event, db yang berbeda ya, database yang berbeda. Kemudian masuk. Oh iya, kita nggak bisa masuk karena kita belum masuk sebagai usernya. Saya lupa. MySQL minus urut. Oh iya, nggak boleh pakai titik koma ya. MySQL. Oke. Nah, pertama kita masuk dulu sebagai user root. Oke. Kemudian masuk ke database db event. Setelah kita masuk ke database event, kita lanjut ke perintah eventnya. Dan sebelum itu kita lihat dulu deskripsi dari tabel event yang akan kita eventkan menggunakan perintah event. Deskripsi, schedule table. Nah, ini adalah deskripsi dari tabel yang kita buat, di mana filenya ada nomor, deskripsi ya, deskripsi, kemudian waktu. Di mana nomor itu secara otomatis auto increment. Kemudian deskripsinya tipe datanya varchar dan time, tipe datanya date time, waktu. Kemudian kita lanjut mengeksekusinya dengan perintah eventnya. Create event name 1 on schedule at 2009 06 01. Wait, salah ini. Wait.
2009, 06, 01, kemudian 18 jam 18:06 lewat 49 detik. Kemudian do insert into schedule table values null, kemudian SCH 1, now. Oke, berhasil eventnya. Kemudian setelah perintah eventnya berhasil, kita masuk untuk menampilkan perintah eventnya lagi. Eventnya tadi kita coba dari tabel schedule table tadi, empty set. Mungkin karena saya belum masukkan atau mengaktifkan ininya, event time-nya. Event time-nya belum saya hidupkan, makanya jadinya tidak ada isi apa-apa. Coba kita hidupkan. Oke, kita coba lagi. Saya sudah mengaktifkan waktunya. Waktunya sudah diaktifkan. Kita lihat apakah berhasil. Tap empty set. Atau ulang lagi ya. Nih, create eventnya. Oke, kita ulang dulu create eventnya. Oke, coba kita eksekusi langsung. Empty set. Bisa gitu ya? Shit, tadi tuh kematikan jancok. Aduh, udah capek gue ngomong. Bikin gue kata. Ulang. Udah capek ngomong anjir. Kira udah kehidupan. Pabo ya, yang pabo. Ulang. Oke. Oke. Baiklah, kita lanjut dengan perintah eventnya. Tadi kan sebelumnya saya pada perintah trigger saya menggunakan DB yang berbeda, yaitu DB mahasiswa. Dan di kali ini di perintah eventnya saya juga menggunakan database yang berbeda, di mana itu DB event.
Setelah kita masuk ke DB event, kita coba untuk mendeskripsikan tabel yang ada pada database ini, yaitu tabel schedule. Di mana terdiri dari 3 field, yaitu nomor, deskripsi, dan type. Di mana nomor itu sudah auto increment, jadi kita tidak perlu lagi menginput, dia sudah langsung otomatis. Kemudian deskripsinya, tipe datanya varchar, kemudian time itu tipe datanya datetime waktu. Kemudian kita coba masukkan perintah eventnya, di mana create event name 1 on schedule at 2009 bulan 6 tanggal 1 jam 18:06:49 detik. Gimana dia melakukan insert kepada tabel schedule dengan nilai 0 dengan deskripsi schedule pertama dengan waktu sekarang. Nah, ini waktu sekarang. Dan berhasil. Dan berikut ini adalah hasil dari eksekusi perintah ataupun hasil dari eksekusi perintah event tadi, di mana select from schedule, nomor, deskripsinya tadi, kemudian time, di mana nomornya yang pertama, schedule pertama 2023 bulan 2 tanggal 7 jam 3 29 menit lewat 10 detik. Dan berhasil satu baris telah terinsert di dalam tabel schedule. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan dan pengucapan yang salah, baik sengaja ataupun tidak sengaja terucap. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.